Pak Ustadz, ngomong-ngomong kok bisa menggerakkan saham ini gimana nih Pak Ustadz? Saya mengantarkan diri saya dan orang banyak untuk kemudian mengundang kekuatan dia datang. Setuju. Guys, itulah tadi setelah kita sharing soal sedekah. Jadi awalnya Pak Ustadz bisa bicara sedekah. Nah, sekarang saya lagi mau bahas-bahas sedikit masalah finansial. Wes siap. Nah, ini penting nih. Pak Ustadz belakangan saya lihat kontennya ini kan, oke kita skip ya. Ya. Karena Pak Ustadz ini ada kesibukan, jadi saya juga langsung bertanya to the point. Pak Ustadz ini kok lagi tahun ini saya lihat kok demen-demennya bahas masalah saham. Oh iya. Emang Pak Ustadz udah kenal dunia saham itu kapan? Buat teman-teman yang kenal saya sih harusnya tidak merasa cuma tahun ini. Jadi dari tahun 2008 Ya. saya sudah dengan izin Allah udah bicara tentang saham. Ya. Tapi dalam pengertian bahwa Indonesia harus memang masuk ke industri ini. Ya, setuju. Masuk ke industri finansial, Ya. memiliki kemudian kesempatan untuk menjadi owner di negerinya sendiri. Owner di negeri sendiri. Nah, kemudian Setuju. kita alhamdulillah dibantu oleh teman-teman OJK, teman-teman BI, mengeksekusi banyak rules, banyak regulasi, Ya. sehingga sampai kemudian tahun 2018 punya aset manajemen. Oh, Pak Ustadz punya aset manajemen. Iya, Keren. Itu kan udah konglo deh. Wes, pasti dong. Ya kan itu toolsnya kan. Toolsnya, ya. Toolsnya kan itu. Siap. Terus kemudian sekarang alhamdulillah udah mudah buat anak-anak milenial, anak muda, anak remaja, siapapun untuk kemudian menjadi owner dari perusahaan apapun yang ada di Indonesia. Setuju. Cara buka RDN tahun lalu kan kayaknya cukup boom ya pertumbuhan RDN di Indonesia ya. Ya, karena edukasinya Pak Ustadz dan orang yang sudah mulai mengenalkan dunia finansial khususnya di saham. Jadi Pak Ustadz, sering orang ngomong saham itu haram nggak sih? Enggak lah. Itu kan kayak orang jual beli di pasar aja. Nah, jadi kalau orang berpandangan saham itu haram itu gimana? Ya, itu sudah ada MUI-nya kok. Sudah ada MUI. Iya, apalagi jelas kan itu ya. apalagi kan ada daftar efek syariah. Oh. Buat yang memang pengen terkonfirmasi benar-benar 100% ya jualan yang daftar efek syariah saja. Nah, jadi keraguan-keraguan ini terpatahkan ya. Iyalah, ini Aman kan ya. ini kayak orang pergi ke pasar beli telur pagi hari kemudian siangnya jual gitu. Iya. Itu Semudah itu ya. Itu kalau trading. Kalau trading. Nah, kalau saya kalau kan, investor, ya kalau saya kan lebih ke ownership. ownership. Iya. Saya sealiran Pak Ustadz, ownership. Iyalah. Saya Kapan lagi tepunya kan? Saya selalu bilang kalau trader itu profesi. Ya, jadi kayak orang jual bakso, itu jual telur itu profesi. Saya menghormati profesi itu. Iya. Tapi kalau you tanya saya, Pak Chandra pegang sama apa? Saya ini investor. Saya bagaimana cara memiliki perusahaan itu? Iya. Bukan hari ini beli, sore jual. Kapan kayanya? Benar. Malah beralih profesi itu kita. Iya. Kita kan harusnya kastanya paling tinggi. Setelah kalau menurut Robert Kiyosaki kuadran B, kita kuadran I dong. Iya. Kuadran investor dong. Iya benar. Ini pekerja nih, Iya. pengusaha. Nah di atas nih investor. Nah, Pak Ustadz nih udah investor. Pak, ini bicara tadi menggerakkan saham. Iya. Sebagai aset manajemen. Pak Ustadz, ngomong-ngomong kok bisa menggerakkan saham ini gimana nih Pak Ustadz? Iya, ini perkara memang lagi-lagi perkara iman, Pak. Nggak ada yang terlepas dari urusan dia sebagai Tuhan. Saya percaya dia yang maha menunjukkan. Ya. Dan dia yang maha menaikkan dan menurunkan. Oke. Dan ini kan dunia saham banget. Iya, betul. Iya, dunia saham banget. Nah, kalau nggak ada yang nunjukin, kita mau beli saham Maha apa? menghijaukan dan maha mengerahkan. Lah ya, betul. Ya. Terus. Jadi, saya mengantarkan diri saya dan orang banyak untuk kemudian mengundang kekuatan dia datang. Setuju. Nanti dia akan ngasih sinyal-sinyal yang kita nggak ngerti apa.
Ya. Malamnya kita datang ke Tuhan, ya kan, datang ke Allah. Ya Allah, besok pagi jam 9 warung buka nih. Ya, Iya, kan? warung buka. Warung saham buka. Warung saham buka. Bursa efek jam 9 jam buka. 9 udah buka. Beli apa ya? Gitu. Oh, gitu. Nanya, Pak. Nanya ya. Kita nanya siapa? Nanya di Root Bay. Emang kenal? Ya. Hah? Di Root Bursa Efek Indonesia emang kenal? Ya. Terus nanya Pialang yang kampiun. Kenal. Lekong Heng kenal. Lekong Heng. Kenal nggak? Lokeng Hong. Lokeng Hong. Salah gua. Loh, saking nggak kenal ya tuh. Saking nggak kenal ya. Iya, iya. Tapi gua lebih kenal Yusuf Mansur. Barusan tagline-nya ini ada baca di sini cuan 400 M ya. Iya. Kita mau kulik-kulik ini kisahnya ini gila. Warren Buffett kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Tapi Tuhan lu kenal nggak? Kenal. Ya, lu datang ke dia. Wah, itu dia. Hah? Maha penciptanya Warren Buffett. Betul. Maha penciptanya Lokeng Hong. Yang punya otak 2 orang itu. Wes. Hah? Oke, datang ke dia itu loh, minta dibimbing. Nangkep. Asik kan? Asik, seru ini. Nanti lagi olahraga sambil treadmill ngelihat TV, tiba-tiba ada kalimat kecil running text, set gitu. Ya. Erik menjamin gitu. Misal gitu ya. Running text-nya bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri baterai listrik. Wah, kejar, Pak. Oh, itu menjadi sains, menjadi sains, pertanda. Menjadi sains, menjadi ilmu bahwa ini bakal ilahiyah network gitu. Ini part of God gitu. Ini jalur dia. Jadi kita langsung ke mention set gitu. Ya, untung saya udah ngajak Pak Ustadz ke sini, jadi saya tinggal WA aja ya. Pak Ustadz, besok apa nih? Bercanda. Iya, nggak apa-apa. Bercanda. Memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Dan ini makanya pantengin IG-nya Pak Ustadz terus. Iya. Itu gara-gara BRI itu langsung bisa naik berapa? Wah, luar biasa itu. Dulu BRI kita di ambang batas kiri kan, 505 apa 515 ya. Dan untuk melepaskan dahaganya umat waktu itu saya izinkan lepas di angka 1480 kalau nggak salah. Jadi berapa kali lipat itu. Jadi kalaupun boleh jadi trader tapi jangan harian lah ya. Iya. Minimal berapa, ada goalsnya berapa gitu ya. Ya gini, kalaupun mau sisain buat tetap owning gitu loh. Owning, jangan melulu dijual semua gitu. Iya kan, itu juga the best afirmasi, Pak. Iya sih. The best afirmasi, the best visualisasi, the best imajinasi. Wah. Karena apa? Ada bondnya, ada bonder, ada yang ngikat. Ya. Misal begini ya, Anda sebagai mahasiswa begitu turun, kemudian ada logo Bank X gitu ya. Ya. Kemudian Anda bilang begini, antar gue kerja di situ. Lo begitu terus asal turun, ntar gue kerja di situ, gue kerja di situ, gue kerja di situ. Nanti lo kerja di situ. Oke. Padahal itu nggak ada ikatan apa-apa. Kita juga nggak kenal di dalam siapa. Apalagi kalau lo turun ada Bank X. Bank X ternyata terdaftar di bursa. Lo beli aja 1 lot. Begitu lo beli 1 lot, itu ada engine bondernya di situ. Iya. Bonder engine di situ. Yang ngiket visualisasi kita. Siap. Betul nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini paham. Saya ngerti cara kerjanya Pak Ustadz ini, saya paham banget. Ini jadi gini guys. Ini saya paling kasihan nih kalau lihat anak-anak muda sekarang yang trader saham harian. Jadi sampai nggak ngapa-ngapain. Dia memang betul uangnya terbatas. Tapi kalau Anda betul terapkan apa kata Pak Ustadz tadi, harusnya sih nggak sampai kayak gitu. Saya sih kalau saya nyaranin ya Pak Ustadz ya, kamu kerja apa yang penting halal, kamu kerjain deh. Nggak harus zaman sekarang itu kamu jadi trader harian gitu. Itu kalau saya sih, prinsip saya. Mereka sering tanya sama saya, Pak Chan, saya nggak ngerti. Pokoknya saya taunya beli, tiba-tiba naik gitu. Iya, betul. Kalau kata Lekong Heng, Lokeng Hong. Lokeng Hong. Kan beli tinggal tidur. Iya. Benernya begitu kan? Iya. Bangun udah kaya loh. Nah, gitu. Artinya belinya dari mana kan? Iya. Orang. Nah, itulah ilmunya Pak Ustadz tadi, ngasih roti dulu. Makanya saya bilang tuh, jadi ada ilmu yang beyond nih Pak. Ilmu afirmasi. Yang ini kan diyakini oleh satu planet, Pak. Pasti. Ya. Tanpa sekat agama lagi udah. Setuju. Soal beginian nih, afirmasi, visualisasi, imajinasi. Iya. Saya bilang, kenapa ibu harus beli saham Garuda misalnya? Loh, katanya anaknya pengen jadi pilot. Oh. Gitu-gitu loh.
Kayak gitu-gitu ya. Aku swing ke sono gitu loh. Oke. Katanya anak pengen jadi pilot. Iya, iya. Ya sudah beli sahamnya Garuda gitu loh. Iya, iya, iya. Itu loh. Loh, katanya anak pengen jadi pengusaha. Iya. Pengusaha apa dulu gitu kan. Oh, kita pengen jadi ini, anak pengen jadi peternak. Ya belilah saham-saham peternakan. Industri peternakan. Setuju. Iya, katanya pengen transportasi. Ya beli sono. Jadi afirmasinya keren gitu loh. Padahal sekarang kita tahu saham itu artinya kalau zaman dulu kita pengen punya gedung gitu ya. Properti kan? Iya. Nah, kayaknya duit berapa tuh bisa bangun gedung kan? Iya. Nah, tapi sekarang kita dengan berapa lot saham aja. Satu lot aja udah memiliki. Nah, itu mindset yang kita harus pahami. Udah bisa ngomong, itu gedung punya gue. Betul gak, Ji? Ini jalan tol gue yang bangun. Ya, keren gitu ya. Ya, meskipun bukan masuk golongan 5% gitu ya. Gak ada urusan. Gak ada urusan ya. Kan mulai. Yang penting mulai dulu. Saya bilang, coba tuh beli tuh sahamnya si John Riyadi, gue bilang. Beli no sahamnya Aritano. Apa afirmasinya? Lu jadi dia. Pak Ustadz ini Ustadz gokil menurut saya. Kan ada orang ngomong, Pak Ustadz, berarti yakin kah kalau beli sahamnya Haritanu kah atau beli sahamnya Jim Riyadi itu pasti sahamnya syariah contohnya gitu. Kalau nggak syariah gimana? Nah, itu pandangan Pak Ustadz gimana?